Jadi Oke. silakan. Mereka melakukan tawaf nggak? Iya, Hah? iya. Sama? Oke. Tapi Mereka beda melakukan tawafnya, Pak, ya. istilam nggak? Tunggu Pak. Saya jelaskan dulu. Tawaf antara orang kafir dengan muslim itu beda. Orang kafir tawafnya itu searah jarum jam. Islam merubah tawafnya menjadi berbalikan arah, melawan Enggak, arah itu jarum bawa data, jam. Pak. Kemudian orang kafir itu tawafnya ada yang saling sambil telanjang, berteriak-teriak nggak jelas. Nah, dalam Islam nanti tawafnya itu harus pakai pakaian ihram, kemudian memuji Allah gitu. Nah, jadi di situ bedanya. Oke, Memang ada kesamaan praktek, tapi hakikatnya sudah beda. kita fokus ke sini. Mereka talbiyahnya kemana? Ke sini Nah, itu bukan? saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Loh, jangan bilang nggak tahu. Loh, Oke. iya Pak. Skip. Saya Nggak tahu ya. tahu? Oke, mereka tawafnya kemana? Ke sini bukan? Iya, Sama kan berarti kiblatnya? iya. Oke, mereka melakukan istilam ke sini bukan? Dada gini. Dada. Istilam. Nah, kalau istilam itu saya belum pernah dengar. Bisa Istilam jadi ini. iya, bisa jadi tidak. Loh, sama kan? Ke sini juga kan? Selama 10 Iya. tahun kan? 10 tahun kan? Berarti kamu beribadah dengan penyembah berhala selama 10 tahun dan itu it's okay. Nah, Makanya di kalau- sini salahnya tadi. Makanya saya bilang saya tidak bisa jawab pertanyaan Bapak karena itu cenderung menjadi hasty generalisasi. Makanya Oh, ya saya kamu tidak jawab. Jadi Oh, ya begini kamu Pak. jawab. Jadi begini sebentar. Jadi dalam Islam itu tawaf itu ada talbiyah. Kalimat talbiyahnya orang kafir saya nggak tahu seperti apa. Tapi kok talbiyahnya Muslim labaik Allahumma labaik. Kemudian dalam Islam itu tawafnya melawan jarum jam. Kemudian dengan pakaian ihram. Enggak, Cuma sama. kalau orang kafir dia tawafnya searah jarum jam sambil teriak-teriak nggak tahu apa yang diteriakin. Terus kadang ada juga yang sambil telanjangan. Nah begitu. Tapi Masalahnya ibadah bukan juga ke sini kan? Mereka haji, juga ke sini kan? Betul nggak? ibadah. Iya betul. Loh, berarti fokus mereka ke sini kan? Iya. Sama kan? Iya Pak, sama tapi kan hakikatnya sudah beda gitu. Dari loh. mana bedanya? Sama kok fokusnya Sudah ini saya kok. jelaskan tadi, bedanya gini Pak, saya ulang lagi Pak ya. Umat muslim tawafnya melawan jarum jam, artinya dari kanan ke kiri. Kalau kafir dia tawafnya searah jarum jam dari kiri ke Dari kanan. mana datanya? Nggak ada, Pak. Sama-sama kok melawan jarum jam. Enggak Pak, kalau itu Bapak namanya maksa kan, saya kan enggak bisa tunjukin datanya, silahkan nanti Bapak Kok Google. begini dialognya? Nah, silakan Yaudah, Bapak Google saya kembali nanti. lagi. Saya Saya kembali- bertanggung jawabkan saya kembali lagi. penjelasan saya ini loh Pak. Kenapa? Terus gini, Kenapa? Kenapa? Ya, ini talbiyah ini mengucapkan labaik Allahumma labaik, ya. Sesembahannya kalian sama, namanya Allah ya, betul ya? Sama ya, betul ya. Terus ya. mereka mengatakan labaik Allahumma labaik ke Ka'bah kan? Berarti sama kan? Iya. Meskipun tawafnya Anda mau mengatakan putarannya beda, tapi yang kalian lakukan juga sama kan? Memutari kan? 7 kali kan? Sama nggak? Iya sama. Enggak, maksudnya arahnya sudah beda. Arahnya, Talbiyahnya, saya nggak tahu ya. kita kembali ke Talbiyahnya tauhid. orang kafir itu seperti apa saya nggak tahu. Loh, Terus kita begini kembali lagi. ke tauhid. Kita kembali ke tauhid. Artinya saat dikatakan menyatukan, ada berapa jumlah berhala yang ada di sini Anda tadi bilang? 306? 360. Oke, artinya nggak salah kan kalau ini disatukan, betul nggak? Enggak, salah. Loh, ini kalian masih lakukan kan? 3 ini? Ya ini gini Pak. Arti tauhidnya itu Kalian bukan masih lakukan 3 ini sampai detik menyatukan ini, semua betul nggak? berhala menjadi satu, bukan itu. Di referensi yang lain barusan tadi saya Google, ya itu artinya menjadikannya satu. Menjadikannya Kalau- satu. Tadi kan sudah saya Kalau jelaskan Anda, tadi kan. brother, Pak Ismi, kalau Nabi Anda betul-betul mau berbuat kebaikan, mestinya dia sudah melakukan ini dari tahun 610. Iya dong, Nggak bisa, dia tahu. Pak. Nggak Gini bisa. loh, dia tahun 610 jadi Nabi. Dia udah tahu mana yang benar. Kenapa dia biarkan orangnya mengelilingi ini, bertalbiah kepada ini, melakukan istilam? Tapi Nah, kenapa dia biarkan? Dan anehnya, ya itulah, selama Pak. 10 Itu kan- tahun, Pak, itu selama kan ada 10 tahun, konteks. kalian beribadah bersama berhala. Loh, kalian Ya, hadap ke gini. sini. Pak, Saya kalian hadap ke jelaskan, sini. Pak. Saya jelaskan Sabar, Pak Pak, ya, saya sabar, Pak. jelaskan. Sabar, Pak, biar dapat poinnya, Pak. Kalian 10 tahun menghadap ke kiblat yang sama. Penyembah berhala menghadap ke kiblat yang sama juga nggak? Nah itu nggak bisa saya jawab. Loh, kok begitu?
Iya, karena Oh begitu? ini pertanyaan Bapak ini mengarah ke framing, Loh, mengarah saya ke tanya, framing. saya nggak mau framing, Pak. Halo? Tes, tes. Saya nggak Ya, mau framing, Pak. Saya cuma pengen tahu, Islam ke kiblat yang sama, penyembah berhala juga ke kiblat yang sama. Dan nah mereka itu melakukannya selama 10 tahun. Ini nggak bukan bisa waktu yang begitu. pendek, Pak. Nggak bisa begitu, Pak. Jadi begini Loh, saya jelaskan dulu, Pak ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan perbedaan ibadah haji antara muslim sama kafir. Kedua, ibadah haji itu kalau nggak salah saya itu mulai diperintahkan tahun setelah hijrah kalau nggak salah saya itu. Gitu. Jadi hijrah. ibadah hajinya orang-orang kafir sebelum Islam itu seperti tadi mengarah searah jarum jam sambil telanjang terus sambil Gini, Pak. teriak-teriak nggak tahu Pak, apa teriakannya terus tunggu Pak. Pak sebentar saya dulu Pak sebentar sehabis itu Pak kalau Bapak bilang kenapa Nabi Muhammad tidak langsung membenahi ya kan nggak mungkin Pak kan kondisinya waktu itu orang kan masih punya kebiasaan kebiasaan kayak gitu mau diubah secara tiba-tiba pasti kan menimbulkan bentrokan begitu. Jadi kan kita merubah suatu kondisi sosial itu kan tidak bisa secara langsung gitu Pak. Undang-undang Kal- aja di Indonesia dibikinnya tidak bisa langsung jadi. Bertahun-tahun baru bisa jadi satu undang-undang. Begitu juga ketika Nabi merubah akidah kebiasaan orang Arab dari kebiasaan jahiliyah menjadi kebiasaan Muslim itu kan tidak bisa langsung berubah. Langsung berubah jadi dalam satu detik tidak bisa butuh waktu selama bertahun-tahun begitu. Jadi tidak bisa Bapak bilang itu sama begitu. Karena ada kontekstualnya yang Bapak tidak lihat. Tahun 629, Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Dia membunuh orang nggak dan menghancurkan berhala-berhala itu? Kalau membunuh orang tidak ada. Peristiwa Ada. Fathul Mekah tidak ada membunuh orang. Tapi kalau menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah, iya betul. Ada. Karena itu Nabi Muhammad diriwayatkan dia tidak berpuasa pada saat bulan Ramadan. Ini terjadi pada bulan Ramadan tadi. Lihat ya. Saya buka lagi datanya. Terjadi pada bulan Ramadan. Betul nggak? Dia nggak puasa. Kenapa nggak puasa? Karena orang yang membunuh di bulan Ramadan itu nggak boleh puasa. Lah, Tapi fokusnya, loh ya udah. Kalau gitu kenapa dia nggak puasa di bulan Ramadan? Nanti nggak? nah itu kan, nah ini sebentar Pak ya, sebentar Pak. Bapak kan tadi kan menunjukkan data itu. Kita kan sudah saya bilang tadi, kalau Bapak punya satu data, tidak bisa dijadikan satu patokan yang Saya bisa, absolut gitu. saya Masih bisa punya pakai data. data-data yang lain Bapak, gitu Pak. sebentar. Tadi saya nggak nyela omongan Bapak ya. Dia melakukan pembantaian dan penghancuran pada saat peristiwa ini. Kenapa dia mesti nunggu 10 tahun ya dan beribadah bersama berhala selama 10 tahun? Mau kamu katakan tadi talbiyahnya kata-katanya beda, tapi mereka juga talbiyahnya ke Ka'bah. Tawaf kamu bilang searah dengan jarum jam. Tapi tawafnya juga di mana? Di Ka'bah, bukan di depan Indomaret. Istilamnya juga ke Ka'bah, sama aja. Sama. Makanya kalian penyempurna. Penyempurna apa? Penyempurna pagan. Karena kalian mengatakan tadi menjadikan satu. Menjadikan satu tuh bukan jadi satu Tuhan. Bukan jadi satu Tuhan. Tapi semua berhala yang ada di sini kalian hancurkan dan kalian gabungkan semua berhala itu menjadi tempat ibadah satu yang namanya Ka'bah ini. Betul ya? Salah. Coba, dari mana salahnya? Ya salah kan sudah saya jelaskan. Bapak apa tadi kenapa nggak langsung menunggu 10 tahun setelah 10 tahun baru diperbaiki ini sudah saya jawab tadi kontekstual sosialnya kan begitu tidak mungkin kita merubah suatu kebudayaan dalam satu masyarakat dalam satu titik waktu kan tidak mungkin berubahnya kan berangsur-angsur itu pertama. Artinya kamu mengakui bahwa di mana ada Islam beribadah bersama berhala selama 10 tahun kan? Nah, kalau beribadah bersama berhala itu datanya di mana itu kan cuma Ini opini pusatnya spekulasi sama. aja. Mana sih? Pusatnya Loh, sama. lah iya itu kan Bapak cuma hasty generalisasi jatuhnya. Loh oke, kalau gitu berhala itu waktu itu talbiyah kemana Pak? Talbiyahnya kayak apa sih talbiyahnya? Saya nggak tahu juga talbiyah orang kafir kayak Talbiyah apa. itu Labbaik yang Allahumma labaik Allahumma labaik. Itu talbiyahnya orang Islam, talbiyahnya orang kafir tuh apa? Adalah Bapak Itu labbaik Allahumma hubal hu.
Itu. Mereka Coba, talbiyah kemana, Pak? Mereka talbiyah tolong kemana? Bapak carikan talbiyahnya sebelum Islam ada, coba mana? Iya, mereka talbiyahnya kemana? Sebelum saya bukain datanya, sebentar. Saya Mereka nggak tahu. talbiyahnya kemana? Saya nggak tahu. Enak aja tinggal bilang nggak tahu ya. Iya, ya. Kalau saya jawab sembarangan nanti di framing masalahnya. Makanya saya jawab nggak tahu karena memang saya nggak tahu. Silakan Bapak cari datanya. Kan Bapak ini yang membangun opini. Oke, Anda bilang talbiyahnya nggak tahu. Oke, penyembah berhala tawafnya kemana? Apa yang ditawafin? Tawafnya Ka'bah. Sama kan? Sama tapi beda arah, beda cara, Loh. beda talbiyah. Mau kali. caranya beda tapi ini kan point of interestnya Ya, ini kan? Objeknya. Jadi kesimpulan yang saya tarik, Bapak ini memaksakan hasty generalisasi jadinya. Kenapa? Gitu. Gimana, Pak? Hasty generalisasi itu kan cacat otak. Melihat sesuatu A, dianggap yang lain juga A. Itu kan tidak bisa. Satu orang naik misalnya dari Jakarta ke Tangerang naik satu bus, tidak bisa dibilang semuanya tujuannya sama. Sampai terminal pasti mereka punya tujuan beda-beda. Ingat. Gitu. Yesus nggak pernah bertoleransi. Begitu cara berlogikanya. Ya ini bedanya ajaran Kristen ya. Kami tidak pernah bertoleransi kepada iblis. Nggak pernah diriwayatkan tiba-tiba. Oh, Pak, apa ini para bukan rasul? masalah. Loh, ini kan tadi masalah ibadah, masalah konteks sosial. Kok larinya ke iblis gitu? Aneh jadinya Bapak ini. Loh, Kita konteks kamu- sosialnya dulu lah kita bahas. Bentar, saya buka data dulu ya. Bentar. Saya Kalau bahas tunjukkan konteks sosialnya, talbiyah. masalah ibadahnya dulu lah kita bahas. Jangan nanti toleransi ke iblis segala macam. Itu kan sudah lain lagi konteksnya. Saya tunjukkan di dalam talbiyahnya orang Islam memang itu adalah penyempurna dari agama pagan. Bukan agama pagan, si penyembah pagan. Salah. Karena Nggak bisa kiblat gitu. kalian sama, betul nggak? Nah, kalau kiblat saya nggak tahu sama atau nggak, yang jelas setahu saya orang pagan itu berhalanya ada di Ka'bah, sekitaran Ka'bah. Kalau mereka terus kemudian menghadap ke berhala mereka, ya otomatis mereka menghadap ke Ka'bah. Itu kan sudah pasti begitu jadinya. Fokusnya Kalau sama. kemudian di framing mereka itu makanya kalau menghadap dikatakan- ke Ka'bah ibadahnya, itu kan jadi salah. Itu Oh, ini namanya aku sudah- Anda ini udah sudah dapat. cacat otak, hasty generalisasi namanya begitu. Nih ya, sebentar saya buka dari buku yang sama, Pak. Nih. Oke, dari buku yang sama, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, bab 10 tentang perihal Amir bin Luhai dan berhala-berhala di Arab. Ya, dikatakan bahwa Amir bin Luhai, bentar. Amir bin Luhai adalah orang yang pertama kali mendatangkan berhala. Ibnu Hisham berkata, salah seorang dari orang berilmu berkata kepadaku bahwa Amir bin Luhai pergi dari Mekah ke Syam untuk satu keperluan. Ketika tiba di Ma'arib, daerah Balka, ketika itu Ma'arib didiami Amalik, anak keturunan Imlak yang mengatakan Amalik bin Lawuds. Di sana Amir bin Luhai melihat bahwa mereka menyembah berhala dan berkata kepada mereka, berhala-berhala apa yang kalian sembah? Jadi berhalanya ada di Syam ya. Di Syam ya. Ini di Syria atau Irak ya. Kemudian seperti yang aku lihat ini, mereka berkata kepada Amir bin Luhai, kami menyembah berhala-berhala ini guna meminta hujan kepadanya. Kemudian ia memberi kami hujan. Kami meminta pertolongan kepadanya, kemudian ia memberikan pertolongan kepada kami. Amir bin Luhai berkata kepada mereka, apakah kalian mau memberiku satu berhala untuk aku bawa ke Jazirah Arab? Kemudian mereka menyembahnya. Mereka memberi Amir bin Luhai satu berhala bernama Hubal. Amir bin Luhai tiba di Mekah dengan membawa berhala Hubal. Ia memasangnya, kemudian memerintahkan manusia menyembahnya dan mendewa-dewakannya. Jadi yang bawa berhala pertama kali itu adalah Amir bin Luhai. Ini sebelum Muhammad lahir ya. Jauh sebelum Muhammad lahir. Nah, dikatakan di sini ya, jika mereka mengalami kesulitan di Mekah dan ingin mencari rezeki di negeri lain, mereka membawa apa tak?
salah Salah satu satu batu batu dari dari batu-batu batu-batu tanah suci Mekah sebagai bentuk penghormatan mereka terhadap Mekah. Jika mereka berhenti di satu tempat, mereka meletakkan batu tersebut, kemudian tawaf Tawaf. Anjir. Iya. di sekelilingnya. Kalau nggak Tawaf. dapet batu apa, Prof? Ada lagi tuh option lain tuh. Apa? Kalau- Kalau Dan nggak mereka dapet juga melakukan tanah keras. tanah keras ya. Nih, jika orang-orang Kinana, ini orang-orang Kinana ini nenek moyangnya Muhammad ya, yang memberaki gereja, ada di buku ini juga, memberaki gereja Kristen. Dan orang-orang Quraisy melakukan talbiyah, ini talbiyahnya orang Quraisy. Mereka berkata, labaik Allahumma labaik. Orang Islam sama nggak? Sama. Sama. Meskipun di sini berbeda ya. Tapi di Islam juga sama. Labaik la syarika laka ila syarikun. Nah, kalau Islam itu labaik Allah syarika laka labaik. Setauku. Ya. Tapi di sini dia mengucapkan hal yang sama. Labaik Allahumma labaik. Sembahannya namanya siapa? Allah. Sesembahan iblis. Allah. Allah kan? Enggak. Allah. Yang bilang iblis itu siapa, Pak? Loh, ini kan Labaik berhala Iblis ini. siapa? Ini berhala. Nah, gini. Berarti Allah, Nah, Prof. itu kan datanya kan sudah jelas, Pak. Ini berhala. Berhalamu Iya, namanya siapa? sebentar. Labaik Allahumma labaik. Hmm. Artinya apa? Artinya nih ya. Aku sambut panggilanmu ya Sama. Allah. Aku sambut panggilanmu. Aku sambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu tersebut menjadi milikmu. Lo udah bertauhid di sini penyembah berhalanya. Enggak, sebentar. Sebentar. Ini halaman berapa nih? 61. Coba. Ini udah bertauhid sama. Enggak. Beda. Lo ini data, Pak. Itu tadi Bapak nih bilang tadi beda kalimatnya dengan yang di bawah. Dia bawahnya Beda tidak memang ada. nih. Kalau Ini labaik labaika Allahumma labaik, dia orang labaikan kafir la nyebut, itu syarika memang oke. laka ila syarikun. Beda ya sama orang Islam. Beda. Saya akuin beda. Nah, di situ kan bedanya kan? Beda. Tapi ini sama nggak? Sama. Sarika Ini sama labaik. Sama, Prof. Loh. Coba yang tadi, Prof. Soalnya hampir sama. Labaik Allah la Beda syarika la ila syarikun. Ini cuman syarikunnya aja. Syarikallah. Hampir sama itu. Hampir sama. Artinya kalian juga sebentar, melakukan sebentar. apa yang dilakukan sama Coba, orang-orang. datanya saya tidak bisa lihat di sini ya. Saya tidak bisa lihat datanya. Oh, Jadi saya jangan nggak bilang nggak bisa verifikasi lihat apakah dong. memang Ini betul bukan di seperti sini. Bapak katakan atau bukan. Jangan nggak bisa lihat dong. Halo. Jadi kalau Bapak bilang tadi Syarika labaik. talbiyahnya Prof, bentar, di sebentar. ujungnya itu syarika baik. Ini cuman syarikun, cuman bisa bela di situ aja kan. Ini Syarika bedanya. Enggak. Bedanya ini. Labaik Allahumma labaik sama. Sebentar. Jadi kan Bapak nih bilang tadi kan labaik Allahumma labaik. Kalau labaik Allahumma labaik orang kafir menyebutkan oke, saya tidak protes. Karena Sama memang ya. orang kafir sebelum datang Nabi Muhammad mereka sudah mengakui Allah sebagai Tuhan, ya. Cuma Ini mereka penyembahan juga berhala kok tadi. Allahumma lah Allahumma. yang bilang Allah berhala labaik itu siapa, Pak? Allahumma Loh, ini. syarila baik. Loh, itu enggak ada, itu cuma Bapak framing aja. Waduh. Itu Ini sambil sebutan tahu. berhala. Mana Loh, di mereka situ nyembah siapa, ditulis, Pak? Pak? Halo? Mereka nyembah Di mana siapa? di situ ditulis Allah itu adalah berhala? Di mana? Di sini. Oke. Mereka nyembah siapa, Pak? Lah, itu sekarang saya tanya, di mana tertulis di situ Allah adalah berhala? Di mana? Benar. Ya, coba Kita- Pak Prof itu isi talbiyahnya tadi. Labaik Allah itu kan Allah. Itu apa enggak Allah? Labaik Allah itu memang enggak Allah itu. Labaik Allahumma labaik syarika labaik. Gimana sih lu? Itu Allah. Wah, kok gimana saya? Ya. Bapaknya tadi sudah jelas bilang katanya beda tadi, talbiyahnya beda katanya. Lo memang beda. Bukan talbiyahnya enggak beda. Memang ada perbedaan. Kita harus akuin. La baik la syarika la ka ila Gimana sudah syarikun. ngakuin ada perbedaan? Memang ada perbedaan. Tapi di sini sama nggak di awalnya? Sama nggak, Pak? Iya, kan sudah jawab Nggak. nih. Sebentar, Wait, Pak. Kan sudah saya jawab. sebentar, Pak. Sama atau nggak ini? Di sini sama nggak? Yang samanya yang mananya dulu? Oke, coba bacain talbiyahnya orang Islam. Talbiyahnya orang labaik Allahumma syarikalah labaik la syarikalah. Jangan. Oh, bohong Anda. Labaik Allahumma labaik. Saya bacain. Labaik Allahumma labaik Allah syarika labaik.
Inna hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kok. Yang beda Nah, dikit. Mirip kan? itu Nih, talbiyahnya aku ya yang penuhi muslim. panggilanmu Nah, ya sekarang- Allah, aku penuhi sekarang yang panggilanmu, mana aku penuhi talbiyahnya orang panggilanmu. kafir yang mana coba? Loh, Sama prop artinya sama ya. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Cuman syarikala baik, dia kembali lagi ke situ. Aku penuhi panggilanmu, syarikun di situnya. Iya, Beda ini di situ syarikun. doang. Betul kan? Iya, Tapi di jadi sini sekarang sama saya kan? tanya. Saya Loh, tanya artinya itu talbiyahnya artinya yang penyembah orang kafir itu yang mana dulu? kita kembali lagi. Artinya penyembah berhala tadi itu Nggak mengucapkan bisa. talbiyah Kalau ke Bapak Ka'bah. kembali ke situ, Bapak kembali ke cacat otak hesti generalisasi. Sekarang kita langsung ke poinnya dulu. Talbiyahnya orang kafir itu yang mana gitu loh. Loh, ini talbiyahnya orang kafir tadi ini, Kinana, ini. Nah, yang mana? Yang mana? Yang mana? Ini labaik Allahumma labaik, labaik Nah, sampai di Allah situ kan? syarika laka ila syarikun huwa laka tamlikuhi wa ma malaka. Artinya aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilanmu, tiada sekutu bagimu kecuali sekutu tersebut menjadi milikmu. Jadi betul tauhid itu adalah menggabungkan semua berhala yang ada di Ka'bah menjadi satu. Kalian menyempurnakan agama atau ajaran pagan. Kembali lagi ke premis di awal. Jadi Tentang gini. tauhid. Sekarang gini. Mantap Halo? kan? Sekarang gini Pak, saya kan tidak tahu data yang Bapak itu baca itu, saya tidak tahu juga apakah itu memang di mana bedanya talbiyahnya Muslim dengan talbiyahnya orang Islam setelah adanya Islam. Jadi di situ dulu kita klarifikasi. Saya juga lagi cek di internet ini talbiyahnya orang kafir itu kayak apa gitu. Kalau Bapak bilang labaik Allahumma labaik, mungkin orang kafir juga menyebutkan itu sama. Saya setuju karena orang kafir sebelum Islam datang mereka juga sudah mengakui Allah itu Tuhan gitu. Halo, tes 1. Anda mau ngeles Halo? lagi ya? Kita ganti buku ya. Anda mau ngeles? Kita ganti buku. Oke. Bukan ngeles Pak, kita harus, jadi ini harus clear gitu loh, datanya tuh ada dan memang Oke. jelas bisa dipercaya gitu loh. Oke. Jadi saya juga Sesembahan. lagi cari data ini. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kita hargain. Kita biarkan orang yang menilai ya. Sesembahan kakeknya Nabi Muhammad itu siapa, Pak? Allah, Hubal. Oke. Berhala nggak? bukan. Kakeknya Nabi Muhammad itu penyembah berhala atau bukan? Itu saya nggak tahu, tapi kayaknya bukan. Bukan ya. Allah. Oke. Oke. Allah bukan berhala ya. Kita buka di sini. Ini juga buku ISBN. Saya nggak pakai buku ecek-ecek ya. Saya juga nggak pakai Enggak, PDF. talbiyah tadi gimana cerita talbiyah tadi Pak? Oke, kita buka tentang peristiwa Nabi Muhammad lagi ya. Oke, tak minta tolong bacain tak? Oke, Muhammad dari kelahiran sampai perkawinannya. Oke. Kakeknya Muhammad, ayah Muhammad namanya Abdullah, ibunya namanya Aminah. Ya. Kakeknya namanya adalah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kawin dengan tantenya Muhammad yang namanya Hala di hari yang sama di mana perkawinan Abdullah dan Aminah sedang berlangsung. Ya. Anak kesayangan Abdul Muthalib ini adalah ayahnya Muhammad yang namanya Abdullah. Pada suatu ketika Abdullah itu hendak dikorbankan kepada siapa? Betul ya Pak Ismi? Abdullah pernah mau dikorbankan ya? Bapaknya Muhammad ya? Lanjut. Enggak, betul nggak? Pernah mau dikorbankan? Ya. Ya. Dikorbankan kepada siapa? Itu saya kurang tahu. Oke, kita baca di sini. Kematian Abdullah dan harta peninggalannya. Jadi setelah menikah, Abdullah itu pergi dan dia meninggal ya. Tetapi sesampainya di Madinah, kita baca dari atas ya. Begitu berita sampai kepada Abdul Muthalib, ia mengutus Haris, anaknya yang sulung namanya Haris, ke Madinah supaya mereka membawa Abdullah kembali bila sudah sembuh. Tetapi sesampainya di Madinah, ia mengetahui bahwa Abdullah sudah meninggal dan sudah dikuburkan sebulan sesudah kafilahnya berangkat ke Mekah.
Kembalilah Haris kepada keluarganya. Haris ngelapor kepada bapaknya dengan membawa perasaan pilu atas kematian adiknya itu. Rasa duka dan sedih menyayat hati Abdul Muthalib, kakek Muhammad, menyayat hati Aminah, ibunya Baginda Muhammad, karena ia kehilangan seorang suami yang selama ini menjadi harapan dan kebahagiaan hidupnya. Demikian juga Abdul Muthalib sangat sayang, tolong tak bacain tak? Demikian juga Abdul Muthalib sangat sayang kepadanya sehingga penebusannya terhadap sang berhala sampai demikian rupanya yang belum pernah terjadi di kalangan masyarakat Arab. Oke, berarti Abdul Muthalib menyembah Berhala. berhala. Ini buku kakeknya Muhammad menyembah berhala. Bapaknya menyembah siapa? Menyembah berhala juga. Itu sebabnya Muhammad baru bawa agama Islam tahun 610 tadi. Ya kan? Nih, yang saya udah bikin. Nih. Ini. Dan lucunya, kalian setelah kiblat pindah ke Ka'bah, kalian juga sama. Ini berliturgi bareng nih selama 10 tahun. Karena baru tahun ke-10 kalian berani menaklukkan kota Mekah. Selama 10 tahun sebelumnya, kalian nggak berani ngapa-ngapain. Kalian liturgi bareng nih. Tadi kan sudah saya jawab, Pak. Itu kan Bapak sama ya dengan cacat otak hesti generalisasi. Loh, datamu Nggak mana, Pak? bisa. Saya mau gitu. Jadi Bapak punya data orang sama-sama menghadap ke Ka'bah dianggap sama, lebih ya nggak cacat bisa otak, begitu. lebih cacat otak. Bapak membantah nggak ada data, cacat otak. Kenapa saya bantah pakai data kalau Bapak itu menggunakan cacat otak? Cacat otak dikasih tahu itu cacat otak. Yang namanya cacat otak tidak bisa dibantah pakai data. Karena orang cacat otak memaksakan cacat otaknya ke orang lain. Itu masalah yang Anda punya. Begitu. Nama Itu Anda, ada mengatakan nama mentang-mentang semuanya menghadap Ka'bah dianggap semuanya sama menyembah Ka'bah. Itu kan namanya Anda hesti generalisasi, cacat otak tadi di Anda situ, namanya kalau begitu. tadi kita baca ya di sini bahwa ternyata Abdul Muthalib ini menyembah berhala ya, datanya ya, sang berhala. Betul? Jadi Sepakat lah ya. begini, Sebentar dong. Saya ingin bertanya, nama Nabi Anda itu siapa yang kasih nama? kakeknya. Kakeknya penyembah? Berhala. Kakeknya kalau Berhala. penyembah berhala atau enggak itu masih debatable ya, debatable. Loh, Itu ini loh datanya, Pak. belum terverifikasi semuanya. Kita baca ya. Nggak bisa. Kita baca. Debat tipis. Aminah sudah hamil dan kemudian seperti perempuan lain, ia pun melahirkan. Setelah bersalin, dikirimnya berita kepada Abdul Muthalib, kakeknya Muhammad. Di Ka'bah, bayang ini Ka'bah lagi ya, bukan anak laki-laki. Alangkah gembiranya orang. Ini ilustrasi ya, ilustrasi rumahnya Muhammad sekarang, gambar rumahnya Muhammad sekarang. Orang tua itu setelah menerima berita, sekaligus ia teringat kepada Abdullah, anak kesayangannya tadi kan. Gembira sekali hatinya karena ternyata pengganti Abdullah anaknya sudah ada. Cepat-cepat ia menemui menantunya itu, yaitu Aminah. Diangkatnya bayinya Aminah, yaitu bayi Muhammad. Lalu dibawanya ke, tadi penyembah berhala itu membawa kemana? Ka'bah. Ka'bah, tempat sesembahannya. Ia diberi nama Muhammad. Berarti yang beri nama ini adalah orang penyembah Berhala. Penyembah berhala, Nama bukan Muhammad penyembah itu Allah. ternyata dari penyembah berhala. Ini halaman 51. Sudah. Boleh saya Sudah, jelaskan sudah. lagi? Silakan, Pak. Oke lah. Sekarang gini aja sudah. Saya terima. Oke, menurut data yang Anda punya, kakeknya Nabi Muhammad penyembah berhala. Tapi kan tidak otomatis Nabi Muhammadnya penyembah berhala. Nah, di sini lagi-lagi Anda sedikit generalisasi. Masa kakeknya penyembah berhala, terus Pak Prof, anaknya ayat dan cucunya Al-Quran. harus penyembah berhala. Ini kan aneh Coba logika bukakan Pak begini. Prof ayat Al-Quran yang dia adalah Muslim pertama itu. Nih dia gimana memaknainya? Enggak, tunggu dulu. Ini dulu diselesaikan. Kita selesaikan sama, cacat ini saya otak bawa yang Anda nih. punya dulu. Kalau Anda Nah, katakan Gini, Muhammad sebentar. bukan penyembah berhala, kenapa dia menjadi Muslim pertama? Sebelumnya dia
Muslim nggak? Bukan Muslim. Enggak, itu Itu cacat konteksnya otak beda. lu. Anda hashtag Cacat generalisasi terus, otak. itu konteksnya beda. Konteksnya itu beda. Jadi gini, kalau pun Anda katakan kakeknya Nabi itu penyembah berhala, tidak bisa serta-merta Anda mentasbihkan, menghakimi, menjudge bahwa Nabi Muhammad juga penyembah berhala. Tidak bisa. Ya, Itu bisa Anda dengan cacat Oke, otak, siapa yang hashtag disembah Muhammad? generalisasi. Sama juga dengan Abraham. Ibrahim juga bapaknya penyembah berhala, tapi dia menjadi orang beriman. Begitu. Saya dengan Jadi mudah kita tidak membuktikan bisa. bahwa Muhammad Anda itu adalah dalam berdebat keseringan yang Anda gunakan itu hashtag generalisasi. Itulah cacat otak yang Anda punya. Itulah yang Anda paksakan ke orang-orang yang tidak mengerti. Begitu. Jadi tidak bisa kakeknya penyembah berhala, anaknya, cucunya juga adalah penyembah Oke, berhala. jadi Tidak bisa Muhammad penyembah begitu, siapa? Anda. Ya, sekarang Anda jawab aja. Itu namanya Sekarang Anda logikanya jawab. logika. Sekarang Anda jawab, nggak usah diputar-putar. Sekarang Anda jawab. Jadi Muhammad penyembah? Oke. Nabi Muhammad penyembah Allah. Tolong bacain tak? Tolong bacakan. Sebelumnya Muhammad menyembah? Sebentar, sebelumnya Muhammad menyembah? Menyembah Allah. Kalau sebelumnya Muhammad menyembah Allah, yang membesarkannya menyembah? Bisa jadi penyembah berhala, bisa jadi bukan. Menyembah berhala mungkin nggak? Kakek yang membesarkannya menyembah berhala, Muhammadnya nyembah ilah lain. Siapa yang kenalin, bro? Cacat otak. Cacat Kemungkinan kepala bisa aja sekarang. terjadi. Banyak Anda orang Kristen aja, mualaf, Anda anak aja bapaknya mewarisi itu agama Islam sebentar. dari orang tua Anda, Sebentar. bro. Anda itu banyak orang kakek neneknya tuh beragama Kristen tapi anaknya akhirnya menjadi Muslim. Sekarang saya Bisa tanya. kejadian begitu. Sekarang saya tanya, Islam pertama kali siapa yang membawa? Hah? Hah? Islam secara terminologi itu Nabi Muhammad ya. Secara terminologi Ya Islam udah. itu Nabi Muhammad. Yang namanya Muslim ada Apa sebelum Nabi lagi? Muhammad. Umur berapa dia Anda membawa ini agama cacat Islam? otak, hashtag generalisasi. Sebentar, umur Itu berapa masalahnya. Muhammad membawa Islam? Saya tanya, umur berapa Muhammad membawa agama Islam? Anda itu mau mendapat Umur jawaban berapa seperti yang Anda Muhammad inginkan. membawa agama Islam? Oh, kok nggak sanggup jawabnya? Umur 40, umur 40. Loh, berarti umur 10 sampai 39 dia menyembah? Berhala. Tidak menyembah. Tidak. Itu kan berarti Anda itu Atau Anda hashtag mau bilang? generalisasi. Atau Anda mau bilang juga? Datanya Loh, tidak saya nggak ada, mengeneralisasi. Anda menyimpulkan karena apa? Belum, Kafir, belum. sedangkan itu tidak ada hubungan sama sekali. Pra, bukain Ahmad 5373, Pra. Sebentar, tenang, sebentar. Ini kita nggak usah terburu-buru. Iya, masalahnya si Agatha ini suka betul hashtag generalisasi. Kamu yang dari tadi Udah lari-lari. debatnya Kita orang-orang cukup seperti sabar dia loh ini. tadi. Kita cukup sabar. Ya. Pertama, Saya juga sabar loh. kamu nggak ada data dari tadi, Pak. Udah nggak ada data, larinya ke Loh. Ibrahim lagi. Aduh, Hesti Purwadinata. Aduh. Untuk apa saya membantah cara Lu membantah berpikir yang pakai salah ludah. menggunakan Bro, data bro, gitu. bro. Saya cukup Cacat- gunakan data Anda Cacat aja. nggak? Cacat nggak? Lu membantah pakai ludah doang. Loh, itu enggak ada cacatnya, tergantung nggak ada sistematika cacatnya, analisanya. Andanya yang cacat otak hashtag generalisasi dapat syarat A maka semua harus A. Itu kan tidak bisa begitu. Secara ilmiah Anda tuh sudah KO, DO sudah Anda itu. Aku mau menunjukkan lagi bahwa ternyata ini ya. Kocak ya, bro ya. Kedunguannya yang nggak berlogika itu loh. Ya, Pra, nanti Anda habis itu itu, logika Anda tuh sudah terbalik-balik. Saya habis nggak itu perlu bukain datang menghadapi 5373 Anda ya. Itu semua skakmat banget tuh. Cukup dengan logika. Anda membedakan Karena saya cukup tahu logika Anda pasti logika Anda cacat. membedakan tubuh sama nafas saja Anda nggak tahu, bro. Ya beda lah tubuh sama napas, cuma logika Anda cacat lagi. Kalau tubuh berbeda dengan nafas berarti roh, jiwa itu bentar. adanya di satu tubuh Kalau saya. kalau tubuh Itu loh. dan nafas berbeda itu ada dua atau ada satu? Loh, biar Logikamu di mana? adanya di satu tubuh. Logikamu di mana? Logikamu di mana? Konteks Coba, yang coba. ada gitu loh. Masa mau Sekarang kamu gini, bilang? Coba Anda diam dulu. Saya jelaskan. Tubuh, Silakan. ya, suara saya, pikiran saya, ya, itu semuanya ada di dalam tubuh saya, tidak berbeda-beda. Sedangkan yang katakan Yesus itu adanya di mana? Roh Tidak Kudus itu beda. adanya di mana? Tubuhmu dengan suaramu
suaramu tidak beda. Analogi Anda itu namanya faulty comparison. Tubuh dengan Belajar lagi suaramu ilmu tidak logika. beda, bro. Bro, tubuh dengan Belajar suaramu ilmu tidak beda. logika lagi. Jangan semua dianalogikan. Masa, Analogika Anda itu enggak bro, masuk, enggak nyambung. gimana kau mau mencampur dua yang berbeda coba? Loh, makanya itu dia mau menganalogikan ketuhanan dengan manusia. Berarti ada kesatuan kan gitu. Lah kan, bro? Si botol ini Iya. memang. 571 ditambah 6 berapa? 577 ya. Oke. Nih, Ibnu Ishaq berkata, oke, ini bab 32 halaman 138 dari buku yang sama, Sirah Nabawiyah. Di sini diriwayatkan tadi. Tadi kita sudah melihat bersama ya, bahkan Pak Ismi udah mengakui bahwa kakeknya Baginda adalah seorang penyembah berhala, betul ya? Tes. Halo. Aman. Ya, kakeknya Baginda penyembah berhala. Oke. Namun yang paling membagongkan di sini, Ibnu Ishaq berkata, selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama ibunya Aminah binti Wahab dan kakeknya Abdul Muthalib, beliau berada dalam pemeliharaan Allah dan penjagaannya. Sementara kakeknya tadi penyembah berhala, betul nggak? Betul nggak? Kakeknya menyembah berhala, tapi di sini diriwayatkan Muhammad berada dalam pemeliharaan Allah. Loh, Tuhan yang mana yang membiarkan makhluk yang dikasihinya dalam pengasuhan penyembah berhala? Kemudian, Allah menumbuhkan beliau dengan penumbuhan yang sangat baik, karena Allah berkehendak memuliakan beliau ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 6 tahun, ibunya Aminah binti Wahab meninggal dunia. Jadi dari kecil dia sudah dinisbatkan kepada Allah, yang dimana Allah ini adalah sesembahannya Abdul Muthalib, dan dimana tadi kita sudah sama-sama melihat bahwa Abdul Muthalib ternyata penyembah berhala. Berarti berhala itu adalah namanya Allah. Dan Allah membiarkan orang-orang Islam itu masuk ke dalam ajaran penyembah berhala. Dan Nabi Muhammad usianya 6 tahun, dari 6 tahun dia berada di dalam pemeliharaan Allah dan penjagaannya. Artinya Allah membiarkan Muhammad tetap dalam kungkungan penyembahan berhala. Karena tadi apa? Kita lihat di sini. Muhammad lahir tahun 571 ya, 571 ditambah 6 tahun 577. Jadi tahun 577 sampai tahun 610 Muhammad menyembah berhala. Setuju ya teman-teman ya? Saya bukannya nggak berdalil, ini saya pakai data lagi, oke? Kita pakai data hadis. Prof itu nggak hesti Purwadinata. Oke, ini data hadis ya. Tapi kita perlu ketahui Muhammad punya 4 orang teman, dan 4-4-nya bukan seorang Islam. Pertama namanya Waraqah bin Nawfal, kedua namanya Ubaidillah bin Jahas, yang ketiga namanya Amir bin Khuwailid. Pra, itu kurang Utsman bin kuat. Khuwailid. Pra, itu kurang kuat, Pra. Kurang kuat, Pra. 5373 udah paling kuat itu. Aku udah cek. Hadis Ahmad 5373. Kalau itu dia bisa takia nanti. Percaya aku. Oke, nggak apa-apa. Kita tunjukin aja, nanti kita kasih lagi ya kan. Oke. Ya. Di sini dikatakan bahwa ini ada temennya namanya Amr, Zaid bin Amr. Zaid bin Amr bukan seorang Islam. Ya, dikatakan di sini ketika wahyu belum turun kepada Rasulullah, berarti belum jadi nabi ya dia. Rasulullah kemudian menyodorkan kepadanya nampan berisi daging. Jadi Muhammad ngasih nampan berisi daging kepada Zaid bin Amr. Namun Zaid bin Amr enggan untuk memakannya. Beliau bersabda, sesungguhnya aku tidak makan apa yang kalian sembah untuk sesembahan kalian. Sesembahannya Muhammad apa? Berhala. Oke. Tadi hadis berapa? Mana? Anda. 5373.
Ini hadis Nggak ada terkait ya. tertulis di situ, cuma kesimpulan Ahmad sumir. 5373. Kesimpulan sumir yang ada bikin itu. Nggak ada, saya nggak itu hadis Nggak Bukhari ada. 55. Hadis Ahmad Ingat 5 secara harafiah, nggak bisa juga secara manawi ada sampai ke situ 3. kesimpulannya. kita lihat dulu ya. Musnad Ahmad 5373. Oke. Bentar. Salam Bang Erben. Ya, salam bro, salam. Untuk membuktikan bahwa memang betul nggak memang si siapa Muhammad itu adalah orang yang menyembah Allah, menyembah Tuhan yang benar. Iya Pra, jadi kalau pakai hadis yang tadi, karena B-nya itu kan B besar, nanti mereka berkilah, oh itu Muhammad yang nolak. Nah kalau ini nggak bisa lagi deh. Tapi mungkin bisa juga bro, Prof, indikasi bahwa dia itu pagan, kan hukum perkawinan juga kan dari hukum pagan, jahiliyah. Baru batu hitam itu pun jahiliyah. Jadinya ini lari Nanti kemana-mana, lanjut, sudah bro, lari lanjut. kemana-mana. Anda Oh, kalah sebentar. dalam satu poin, Kita pindah baca dulu kemana-mana sebentar. lagi. Ya Pak Ismi, tenang aja ya. Oke. Telah menceritakan dari Nabi Muhammad, beliau bertemu Zaid bin Amr, sama ya seperti tadi ya, di ujung Baldah. Pertemuan itu terjadi sebelum turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Muhammad menyuguhkan sebuah daging berisi untuk Zaid bin Amr. Sayangnya Tunggu sebentar. Zaid bin Amr menolak menyantapnya, seraya berkata, saya tidak mau makan daging yang kalian sembelih dan dipersembahkan kepada berhala kalian. Udah mantap itu, selesai. Tanya. Ahmad 5373. Tadi yang Bukhari 5075. Betul ya? Silakan dicek Pak. Yang Anda katakan tadi dari tadi itu cuma apa Lagi kalau Anda sama-sama berkiblat di satu tempat yang tidak lain tidak bukan adalah Ka'bah. cacat otak Anda. Jadi kalau misalnya ada orang satu Astaga. bus dianggap semua rumahnya sama. Begitu kira-kira pola pikir Anda itu. Iya, Masya Allah satu rumah ya, romantis ya dengan pagan. Cara Anda berdebat menggunakan kegilaan-kegilaan dalam cacat otak. Cuma orang lain tidak menyadari Coba, Anda itu sudah lebih cacat gila otak. mana? Lebih gila mana diskusi cuman pakai Gila ludah Anda yang seperti cacat Anda? otak. Ini Lebih karena gila mana? Berdiskusi cuman modal ludah seperti Anda. Ada satu data dipelintir, disimpulkan pada Anda. Nggak ada data, comor kita pakai data Pak. Ludah kok, Kita pakai modal data. ludah kok. Alah. Teman-teman juga bisa nilai kok. Kita nggak maksain kok gimana dialognya. Ya kan, bukan cari menang kalah kan, nyari kebenaran. Ini karena Bang Erben baru datang, aku perlu jelasin ke Bang Erben nih. Anda katakan Jadi begini Bang karena Erben, sebentar tinggalnya Pak di Ismi. Ka'bah, semuanya menyembah Ka'bah, semuanya Sebentar Pak Ismi. Saya perlu jelasin ke Bang Erben nih. Bang Erben kan baru masuk. Karena di sini Bang Erben tadi kita sudah alurnya saya bikin Excel. Nabi Muhammad menjadi nabi tahun 610. Sementara penaklukan berhala-berhala di Mekah tadi katanya 360 itu terjadi tahun 8 Hijriah. Artinya tahun 629. Nah, kalau kita tanya ya, kiblat itu pindah ke Ka'bah itu tahun berapa? Perkiraan adalah tahun 619. Bang. Ya kan sekitar 1 tahun 2 bulan setelah peristiwa Isra dan Miraj. Betul kan? Iya betul. Kiblatnya pindah ke Ka'bah dari yang awalnya Yerusalem. Oke? Dan ternyata kita kurangi 629 ke 619, ketemu 10 tahun. Ini 10 tahun artinya Islam beribadah bersama-sama dengan penyembah berhala. Logik Ya kan, penjelasannya. Kiblatnya sama karena penyembah berhala tadi apa? Dia melakukan talbiyah ke Ka'bah, dia melakukan tawaf ke Ka'bah juga, dia melakukan istilam ke Ka'bah, banyak hal yang lain lagi. Banyak hal. Belum lagi masalah bercukur
ya. Sama fokusnya ke sini. Dan Pak Ismi tadi udah dengan berjiwa besar mengatakan memang kakeknya Muhammad dan bapaknya memang penyembah berhala. Akhirnya dia tadi mengakui. Gitu. Sekarang Muhammadnya sendiri, karena topiknya adalah tauhid, artinya menyatukan. Muhammad artinya telah menyatukan semua Tapi, berhala yang ada di Prof, Ka'bah. sebenarnya kesimpulannya gini Pak Prof. Ketika dia tadi saya tanyakan umur berapa Islam ada? Umur 40. Di umur 40 dia baru pertama kali Islam. Dari 0 sampai 39 ya. Pertama ya, dari umur 40 dia menyembah Allah. Umur 0 sampai 39 sampai 39 dia 39. mengatakan dia menyembah Allah. Berarti kesimpulannya adalah Allah sama dengan Hubal. Nah, Lah itu cacatnya. Itu cacat otak atau benar? Karena apa? Karena dia tidak membantah Muhammad yang dibesarkan oleh kakeknya penyembah Hubal adalah Allah, dan umur 0 sampai 39 dia tetap mengakui itu adalah Allah. Artinya itu betul. Allah adalah Hubal. Terima kasih. Thank you Pak, ini baru benar. Logika Anda mantap Pak. Anda sudah mengakui bahwa Silakan, Hubal adalah teman-teman. Allah. Silakan Pak, terima kasih. Kita nggak maksain ya, biarkan yang menonton yang menilai. Daripada terlalu lama di ajaran sesat Pak, mending tinggalkan Pak. Penyempurna pagan. Pra, lu nggak curiga Pra dari hadis yang gue tunjukin? Si Zaid kan bilang, gue nggak mau sama sembelihan yang tidak disebut dengan nama Allah kan, betul? Nah, padahal Islamnya kan belum ada tuh. Islam Nah, belum ada. kalau lu jeli bang, Berarti- itu kan dalam hadis tadi dikatakan sebelum Nabi menerima wahyu, betul ya? Betul. Tapi kenapa Zaid bilang aku tidak mau memakan sembelihan dari sembelihan berhala dan tidak disembeli dengan nama Allah? Loh, Paling logis, Ayo, paling logis gimana? lagi. Berarti sesembahannya bukan Allah waktu itu. Bukan. iya, bukan. Kalau gue curiganya, berarti Allah itu udah ada. Jadi Muhammad ini betul dia pagan, si Zaid ini mungkin pengikut agama sebelumnya, bisa jadi. Tapi yang saya tangkap gini ya Pak Prof ya. Memang si Muhammad ini ya, Nabi nomor punggung 25 ini punya kebiasaan mengklaim sesuatu itu menjadi miliknya gitu. Contoh ya, gereja aja disebutnya masjid. Dia memang benar-benar mau mentauhidkan, menyatukan Allah itu. Semua jadinya pokoknya itu. Hubal itu sama dengan Allah, orang Kristen juga sama dengan Allah, semua mau disamakan gitu. Tapi kita kan kagak mau kan? Betul. Benar kan? Dia tuh mau menyamakan. Tuhannya Musa adalah Allah. Tuhannya Abraham adalah Allah. Hubal adalah Allah. Tuhannya orang Kristen, Nasrani, semua dibilangnya Allah. Memang dia niatnya memang mau menyatukan. Menyatukan semuanya Tuhan itu. Nah ini yang gue senang dari si Agatan. Kesimpulannya ada nih. Berarti Iya, memang idenya mau nyatuin semua. mau itu. nyatuin semua. Makanya tauhid itu kan kesatuan. Sekalian diikat dong itu. Tapi cocok itu. Siwa. Siwa ikat juga Pak. Ayo Pak satu. Mending dipikirin Fokus Pak, itu, Bu. ajarannya mending. Gimana Pak? Pak Prof hari ini kerja keras loh berjam-jam. Tolong ya pausnya buat Pak Prof ya. Pra, lu udah tahu belum hadisnya yang bilang bahwa orang Mekah itu sukanya ganti-ganti batu? Udah tahu belum? Udah biar lah. Ini apa? Lagi diem dia. Oh, Aku pun lagi diam kau lempari batu juga. 3 kali kau. ada hadisnya nih. Sabar. Biar aja impusnya dulu. dipasang dulu Faslab. Impusnya dipasang dulu, sabar. Kalau ngeyel aku kasih nanti. Ini diem aja dia. Lupa buka mute, mungkin dia udah berteriak. Silakan unmute Pak. Di unmute Pak. Kita undang, udah kita undang Pak. Pak Ismi. Oh emang nggak ngomong Prof. Enggak, saya menunggu semuanya berhenti bicara, baru saya ngomong. Kalau semua itu Ya, ngomong, silakan. kan nggak tahu siapa yang mau didengar. Gitu. Oke, mau gimana ini? Kita ganti-gantian ngomongnya atau main langsung potong-potong?
Udah silakan aja Pak, nggak apa-apa. Kita udah biasa kok dialognya. Santai aja. Kita yang nggak ngomong. Iya, begitu. Jadi semua kesimpulan yang ditarik itu kan kesimpulannya sumir. Datanya berkata A, kemudian ada simpulan menjadi sesuatu yang mereng gitu, bukan memang A begitu. Jadi kita tidak bisa narik kesimpulan Thank you menyamakan sesuatu buat Pak Prof karena itu. dia sama, padahal hakikatnya berbeda. Seperti tadi menghadap Ka'bah. Orang kafir menghadap Ka'bah esensinya beda dengan Muslim menghadap Ka'bah. Orang kafir menghadap Ka'bah mungkin karena berhalanya ada di Ka'bah, otomatis dia menghadap Ka'bah. Sedangkan Muslim menghadap Ka'bah tidak melihat berhala di situ. Begitu esensinya yang beda. Orang kafir haji, orang Islam juga haji, tapi kan esensinya beda, caranya beda. Di samping itu juga ibadah haji itu kalau nggak salah saya baru ada sekitar tahun 2 Hijriah. Begitu. Jadi kan kita tidak bisa ngambil kesimpulan hanya satu titik kemudian digeneralisasi. Situ kesalahan Anda dalam berlogika. Gitu. Silakan. Tuh, itu doang perlawanannya. Tuh. Bapak mestinya kalau saya jadi bapak sih membantah bahwa emang Nabi Muhammad itu bukan penyembah berhala dan bukan seperti kata Agatha tadi, indikasinya memang dia menyatukan berhala-berhala itu. Loh, Dengan menggunakan nama Allah. Pak? Kan sudah saya bantah Nabi Muhammad bukan penyembah berhala. Ada datanya Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya yang di situ di data Bapak disebut penyembah berhala. Oke, tapi kan tidak bisa kita generalisasi kakeknya penyembah berhala, anaknya penyembah berhala, maka cucunya juga harus penyembah berhala. Kan tidak bisa kita Tadi Bapak baca generalisasi nggak kalau Muhammad Kan di dalam begitu. asuhan kakeknya, dia dipelihara oleh Allah dan dalam penjagaan Allah. Iya, maksudnya Allah macam dipelihara. apa? Jadi, kalau misalnya Bapak ambil kesimpulan berarti si Abdul Muthalibnya yang jadi Allah berarti begitu. Loh, bukan, Kan begitu Allah cara macam kita apa menarik yang membiarkan? kesimpulannya. Maksudnya dipelihara Allah itu Nabi Muhammad walaupun dipelihara oleh kakeknya yang penyembah berhala, lingkungannya penyembah berhala, tapi karena dia dipelihara oleh Allah dia tidak menjadi penyembah berhala. Kan Tadi begitu datanya yang sudah saya tunjukkan tadi, bahkan Muhammad sendiri memberikan daging persembahan berhala kepada Zaid bin Amr. Itu membuktikan bahwa betul. Sahih Bukhari 5075 dan hadis Ahmad berapa tadi 5373 ya. Itu udah tadi udah kita bacakan, saya udah buka Pak. Itu membuktikan bahwa Muhammad adalah seorang penyembah berhala dan Allah macam apa? Pak. Jadi begini. Loh, tadi Bapak baca nggak Pak? Masa sebentar. perlu saya bukain lagi? Sebentar. Gini. Sebentar. Jadi kan itu hadis, ya. Saya belum cek hadisnya Bapak, ya kan? Itu pertama. Oke, Kedua, suruh cek aja Pak Prof, suruh cek aja dia. Oke, cek. kedua, tunggu Cek aja, sebentar. cek aja. Saya belum Cek saya aja, belum Pak. selesai, Tadi katanya sudah Bapak mau diselang. ngecek. Saya belum selesai udah diselang. Sebentar lah. Jadi begini, pertama saya belum cek hadisnya. Berarti hadis itu masih debatable. Kedua ya, anggaplah itu hadisnya benar. Tapi kan di situ Nabi Muhammad memberikan daging untuk potongan untuk persembahan berhala. Nanti aja komennya Pak. Bapak cek aja sekarang. Bapak cek aja sekarang. Kontekstualnya ini sekarang, kontekstual yang ada itu, apakah betul Nabi Muhammad itu tidak disuruh oleh orang lain supaya memberikan Pak, daging itu? cek ke aja, tempat Pak. lain? Jadi Cek berspekulasi aja. sih Bapak ini. Pak, cek aja. Cek dulu. Anda jangan bilang lagi debatable. Anda nggak mau mencek Coba cek, Pak. supaya itu dibilang debatable terus. Cek sekarang. Silakan cek. Iya, biar Bapak dapat kebenaran loh Pak. Jangan Enggak, dia Bapak sengaja, nanti Prof. Dia sengaja takut. Dia nggak mau ngecek. Kalau nggak ngecek, jadinya nggak debatable lagi. Jadi fix. Takut dia. Ini saya bantu Pak nih. Nggak usah, enggak. Kalau itu udah ditunjukkan Faslab, nggak ada gunanya itu. Harus Enggak, dia sendiri. Islam. Namanya ngecek, masa kau yang ngecek sih ah? Silakan cek Pak. Cek aja Pak. Silakan, biar nggak jadi debatable. Iya, coba cek dulu Pak. Itu dari tadi ditunggu kok. Belum saya cek. Cek aja sendiri. Poinnya udah sangat jelas ya. Nabi Muhammad artinya dulu menyembah berhala
Dan rancunya di sini tadi saya udah buka ya di buku ini. Di sini dikatakan bahwa di sini dikatakan bahwa saat dia diasuh sama Abdul Muthalib, beliau berada dalam pemeliharaan Allah dan penjagaannya. Ingat nggak? Pemeliharaan Allah dan penjagaannya. Loh, dia menyembah berhala di sini. Berarti berhala itu adalah Allah. Udah itu. Betul. Itu dia. Tepuk tangan. Allah memang menjaganya. Jadi dari 0 sampai 40 sampai kematiannya dia menyembah Allah. Yang tidak lain tidak bukan adalah berhala. Silakan dicek, Pak. Kalau Allah menjaga dia, kira-kira itu Allah yang benar nggak membiarkan tokoh yang dikasihinya sampai menyembah berhala sampai besar tadi, sampai dia suguhkan kepada Zaid bin Amr? Itu nggak masuk di akal, Pak. Dan kasus dia dengan Zaid itu membuktikan dua Tuhan berbeda ya? Beda. Tapi dengan satu nama, yaitu Allah. Jadi memang benar kata Bapak itu boleh satu tempat, tetapi esensinya menyembah yang berbeda. Kayak dia bilang tadi, naik bis yang sama tetapi tujuannya beda-beda. Ya iya memang betul. Gitu. Gak apa-apa, yang penting namanya sama, Allah. Karena kan berusaha disatukan. Nih kalau Juma ada di sini bagusnya dia mendengar ini, biar nggak usah teriak lagi nama Allah. Karena Bapak ini tadi mengakui kan, kebal itu di bawah Allah, betul. Juma harus belajar dari Anda ini, mengakui Allah itu sudah ada sebelum Islam ada. Sudah dicek, Pak? Katanya dia di depan komputer kan, Prof? Coba sebutkan lagi, Prof. Hadisnya, Prof. Saya tulis di sini. Hadis, ntar. Musnad Ahmad 5373 ya, teman-teman. 5373. Musnad. Dan Bukhari 5075 tadi. Musnad Ahmad 5373. 5373. Oke, nih Pak, dicek Pak. Si Faslaf ini. Itu, kita Pak. ambil contoh ya. Kita ambil contoh. Nah itu tuh judulnya. Cari ya teman-teman ya. Kita ambil contoh nih. Orang Kristen setelah peristiwa Pantekosta, ibadahnya di mana? Ibadahnya di mana teman-teman? Orang Kristen ibadahnya di mana? Lihat ini. Apakah di tempat berhala? Lihat nih. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul. Bayangin. Tiap hari Minggu aja atau tiap hari? Tiap hari. Di dalam bait Allah, di dalam, bukan di luar. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Ini tempat ibadahnya orang Kristen, lihat. Kalau Trinitas itu adalah syirik, pagan, nggak mungkin orang Kristen ibadah di bait Allah, guys. Karena Ekaristi itu adalah kurban. Iya. Itu orang kurban yang mereka lakukan di bait Allah. Iya, Ekaristi. Orang Samaria aja nggak bisa ibadah di bait Allah. Mereka juga tahu Tuhan itu satu. Tapi lihat orang Kristen ibadah di bait Allah, teman-teman. Nih. Ya. Ibadah di bait Allah. Oke. Tuh ya. Jadi dulu tuh memang Ekaristi itu tiap hari. Jadi sehari sekali itu pasti Ekaristi. Sejak semula itu. Silakan Pak Ismi, unmute Pak. Itu dicek Pak apanya? Hadisnya. Betul nggak itu? Yang di atas kepala saya yang botak itu. Musnad Ahmad 5373, betul nggak? Nggak ketemu. Musnad Ahmad 5373 nggak ketemu. Bapak punya Android Pak, download. Kasih tahu Faslaf, download apa Faslaf? Haji itu sudah ada kan sebelum Muhammad jadi nabi kan? Ensiklopedia hadis Pak, boleh.
Atau hadisku bisa. Metatron. Hah? Haji itu sudah ada sebelum Muhammad jadi nabi. Sudah tadi udah kita tunjukin, bahkan ada Iya. talbiyah tadi. Bacaannya udah kita tunjukin, Bang. Kasih tahu Faslav, cara downloadnya gimana? Iya, tinggal cari doang. Itu apa di Apaan? Ya ke band Bang Meta. Hah? Siapa? Bang Meta? Ke band, Ke band? iya. Loh, kok iso? Lu lihat? Itu langsung turun kan? Lagi Nggak ngomong. tahu. Oh, Nih Pak, maaf ya, saya saya cari itu nggak ketemu di Google. Nih. 5373 nggak ketemu saya. nih Pak, download ensiklopedia hadis. Ada HP nggak Pak? Ada? Saya pakai laptop ini. Ya udah buka aja hadis Ahmad 5373, ambil dari ilmuislam.id. Selesai itu, beres, selesai. Nggak ketemu. Ya nggak mungkin lah, Berkali-kali Marah. sudah malah yang keluar. Nggak mungkin lah. Ganti akun Pak Prop. Astaga. Kebenet. Ngeri reportnya ya. Tap ya teman-teman ya. Jangan lengah ya, udah saya bilang jangan lengah, ini ngeri nih. Banyak yang ngamuk. Nggak ada. Pasukan pagan ini diam-diam ini. Saya sudah cari nggak ketemu. Musa Ahmad 5373 nggak ketemu saya. Pakai ini aja, ensiklopedia. Nggak tahu. Ada HP nggak Pak? Biar lebih gampang. Kalau Anda mau ini cari di itulah situs-situs Islam lah biar saya dapat. Ini aja nih. Saya Ini nggak kan tahu itu hadisnya dari mana itu. ini aplikasi dari Kemenak nih. Enak nih pakai ini Pak. Dari Kemenak nih. Enak. Cari aja di HP Pak. Bentar. Android atau apa namanya? Atau App Store sama, ada semua. Kalau nggak Bapak download hadis soft, nah itu. Bahkan Pak, Nabi Muhammad itu pernah kok mau dijadikan tumbal. Udah dibahas tadi kan itu? Bukan, itu Abdullah. Bapaknya. Bukan, ayah Nabi Muhammad pernah hampir menjadi tumbal ya, Iya, ayahnya. ya, Abdullah betul. Berarti udah pasti penyembah berhala. Enggak, itu Allah itu katanya. Saya udah cari nggak ketemu. Saya dapat nih di Fatah Al-Rabani Musnad Ahmad, tapi beda isinya, nggak seperti yang Anda tuliskan itu. Nggak seperti yang Anda tunjukkan. Bapak download hadis soft. Ini Hadis saya punya soft. ini Fatah Al-Rabani Musnad Ahmad yang langsung berbahasa Arab. Saya cek nih 5373, tapi isinya bukan seperti yang Anda katakan. Itu bukan Musnad Ahmad, Pak. Siapa coba? 5373. Yes. Bapak kalau pakai PC itu download hadis soft. Hadis soft. Nah, itu lengkap di situ. Kalau HP ensiklopedia hadits atau hadisku. Nah, itu jelas. Waduh, apa tadi? Ulang. Kalau pakai PC apa namanya? Benar nggak itu 5373? Betul, tak? Betul. 5373, betul. Hadis soft coba Pak. Itu lengkap juga. Ya, ada babnya, ada perawinya, ada sanad perawinya, terus tentang perawinya lengkap di situ mah.
Ada Pak Prop nggak? Kemana Pak Prop? Suruh ganti akun aja tak, Bang Met? Ganti akun Pak Prop. Ketemu Pak Ismi Hadisov. Ini saya cari ini hadis soft malah ke luasnya Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia. ASIHI. Hadis soft sebuah aplikasi hadis. Hadis SOFT. Ya, aplikasi. Yes, aplikasi betul sekali. Silakan. Bentar. Jadi kalau yang nggak punya PC Pak, kita pakainya HP, itu lebih singkat, lebih gampang. Ini benar-benar semua Tuhan di blender jadi satu ini. Tuh. Kayak mixing gitu ya Teh? Gimana? Oh, kayak mixing gitu nggak sih menurut lo? Iya. Pokoknya dijadiin satu. Halo. Coba Pak tolong sebutkan bunyi hadisnya aja. Kata-katanya? Ya. Iya, kata-katanya aja. Tolong pelan-pelan saya cari aja di sini. Saya on cam aja nih Pak, terlalu panjang. Nih. Apa kata-katanya 5 kata aja, sembarang aja. Artinya aja, terserahlah katanya yang mana, tapi 5 kata secara bersusun, 5 kata atau 10 kata aja. Oke, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bertemu Zaid bin Amr. Beliau bertemu Zaid bin Amr. Zaid bin Amr bin Nufail. Carilah. Terus beliau bertemu Zaid bin Amr terus? Katanya 5 kata Nawari lagi. daging berhala itu loh, pas lap itu poinnya. Oh, oke. Rasulullah menyuguhkan sebuah hidangan berisi daging untuknya. Coba cari kata Nabi Muhammad menyuguhkan daging kepada Zaid itu. Ini aja kata kunci betul. Rasulullah menyuguhkan sebuah hidangan berisi daging untuknya. Itu aja coba. Tadi Prof Meta nunjukin sama kata-katanya kan, Kak? Sama. Oh ya udah. Rasulullah menyuguhkan sebuah daging. Yes. Oh, Bang Erben cari juga. Ya, supaya kita lihat. Kepada orang Tajaiyah. Kepada orang Tajaiyah, mana kata-katanya? Misalnya kepada Zaid. Zaid bin Amr. Coba yang selain Musnad Ahmad tadi apa? Bukhari berapa tadi? Kata Bang Meta ini Bang. 50 berapa tadi ya? 5075. Aduh, gue gak nyatat tadi. 5075 coba Pak Erwin. Bukhari 5075. 5075. Bukhari 5075. Wah, Prop kabur ya, udah dapat kereta kabur ya, nggak balik lagi dia.
Parah. Oh ya betul, Bukhari 5075 itu Oke. Rasulullah SAW bahwasanya beliau berjumpa dengan Zaid bin Amr bin Naufal di Halo, bawah Balda, halo. dan itu Ya, adalah tolong tunggu ketika sebentar. belum turun wahyu kepada Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian menyodorkan kepadanya nampan berisi daging, Ya, namun ia enggan oke. untuk memakannya. Sebentar. Halo. Ya, ini sudah ketemu hadisnya ya. Jadi saya bacakan di sini ya. Di sini bukan 5373, tapi ini 26363. Saya bacakan ya. Ceritakan kepada kami, Afwan telah menceritakan kepadaku Musa bin Uqbah telah mengabarkan kepadaku Salim bahwa dia mendengar Abdullah menceritakan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika beliau pernah berluru bin Naufal di bawah lembah Balda. Saat itu wahyu belum turun kepada Rasulullah. Jadi sini konteksnya wahyu belum turun, belum ada, artinya Islam belum ada. Lalu beliau menyuguhkan hidangan kepadanya berupa daging. Dia enggan makan hidangan itu dan berkata, saya tidak memakan daging sembelihan yang kalian persembahkan untuk Tuhan kalian, juga daging binatang kecuali jika disembelih dengan menyebut nama Allah. Jadi di sini begini Pak. Jadi kan di sini ada 2 poin. Pertama, si Amru bilang dia tidak makan daging yang dagingnya disembelih untuk apa? Untuk persembahan pagan. Kedua, dia tidak akan makan daging yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Jadi di sini tidak bisa digeneralisasi Nabi Muhammad adalah pelaku pagan. Bisa aja daging itu Nabi Muhammad dapat dari seseorang kemudian diserahkan ke Amru. Jadi kalau Bapak simpulkan dari hadis ini itu ya salah. Berarti Bapak kesimpulannya spekulasi sifatnya. Karena dia di sini juga di hadisnya juga tidak disebutkan itu daging sembahan pagan, tidak disebutkan. Tadi sebelumnya Bapak bilang gimana? Belum ada Islam ya? Sebelumnya belum ada turun ayat kan? Betul? Betul. Yang mana ini? Tadi pertama kali Bapak mengatakan ini hadisnya ini sewaktu belum turun ayat, belum ada Islam, betul? Betul. Ya. Betul. Berarti agama apa saat itu? Ya, sebelum ada Ateis. Nah, berarti begini, pagan loh. Bapak ketemu lagi itu sama yang tadi gue Bukan, bilang. kalau dia nggak terima pagan berarti ateis tak? Ini cenderung melakukan generalisasi seseorang yang tidak bisa. Tadi Bapak mengatakan sebelumnya Muhammad sebentar. Tadi kan Anda bilang umur 0 sampai 39 dia menyembah Di Allah. lingkungan ateis tidak semua orang jadi ateis. Ya udah. Oke. Kenapa? Disimpulkan karena di situ belum ada agama Islam, disimpulkan semua orang penyembah berhala. Tidak bisa. Oke. Sebelum ada agama Islam, lalu siapa yang sesembahan mereka? Apa? Ulang? Sebelum ada agama Islam, siapa sesembahan di Quraisy? Sebelum ada Islam, di Arab itu ada namanya agama Hanif. Semua ulama berkesimpulan Nabi Muhammad penganut agama Hanif. Gitu. Nah, masalah daging yang tadi Bapak bacakan Tunggu. Hanif beda nggak sama Islam? Menyuguhkan Hanif, daging, tapi tidak sebentar ada Pak. disebutkan Hanif itu beda nggak daging sama itu Islam? daging untuk sembahan berhala. Saya tanya, Hanif sama nggak dengan Islam? Hah? Hanif sama nggak dengan Islam? Islam lebih lengkap daripada Hanif. Enggak, oke. Hanif dengan Islam sama nggak Allahnya? Enggak bisa, itu pertanyaan ibu itu sudah lebih persen. Loh. Hanif sama nggak Allahnya dengan Islam? Enggak bisa, Bu. Lu dijawab Hanif, dong. Kalau sama ya Hanif boleh, tidak nggak sama juga dengan nggak Islam, apa-apa. tapi Hanif Anda mau kemana Bapak? Enggak bisa. Kena, Anda udah maju kena, mundur kena. Itu metode debat ibu itu selalu begitu. Iya, Hanif Selalu itu menggeneralisasi. Begini saya tadi jelaskan. Anda ngeles. Tadi Anda Merdeka ngeles. Islam, tapi bukan Islam. Gantian Begitu. Pak. Bapak itu ngeles terus dari tadi. Ku kejar kok sampai dapat Hesti. Oke, Pak Hesti tadi bilang sebelumnya Muhammad itu menyembah Allah. Terus sekarang ganti menyembah agama Hanif.
Pertanyaan saya hanya satu. Allahnya agama Hanif dengan Islam sama tidak? Oh, ini sebenarnya udah muntah darah, cuman mencoba bertahan kau. Kain kapan ready? Udah. Lebih mau sempurna, lebih lengkap, mau nggak lengkap, Tuhannya sama tidak? Kok nggak sanggup kau jawab? Ambulans siap? Ini pasien yang agak ini ya, ngeri ya. Agak ini ya, alot ya. Gimana Pak? Pak Ismi. Jadi menurut Anda bagaimana ini? Aduh. Udah agak tahu udah muntah darah, astaga. Ya udah Bapak renungkan aja lah, kalau kamu bilang dia Hanif nas itu pagan lah sukamu. Yang penting kan labbaik Allahumma hubal. Gimana Pak Hesti? Cocoklah namamu si Hesti. Gimana teman-teman, ganti pemain kah? Udah kasihan aku nengok dia. Ini bertahan sebenarnya udah mempermalukan dirinya berkali-kali. Ini mencoba tertancap panah di jantung yang sama berkali-kali. Ada Bapak Hesti. Semangat nyembah pagannya Pak. Semangat nyembah Hanif, agama Hanifnya ya Pak ya. Bang. Kau mau putar sana. Kasihan lu Bang Meta tadi Faslab, kau nengok kan? Putar sana, putar sini. Iya, udah lihat. Satu skakmat kok udah langsung darahnya keluar semua. Gitu, nggak usah lama-lama. Orang yang suka filsafat memang sukanya berretorika dan menggantung. Nggak akan dapat apapun. Kalian nggak akan dapat kepastian dari orang yang suka berfilsafat. Nah itu contoh orang yang berfilsafat. Udah gue bilang, pagan Yunaninya aja udah tobat jadi Kristen. Lu sekarang malah lu jilat itu yang udah dibuang sama pagan Yunani itu. Filsafat kosong itu ke tong sampah. Lu ambil, lu bungkus lagi di piring emas. Botol. Kok aku jadi penjahat ya Faslab ya? Iya, Neng orang muntah darah tuh kok kayaknya bahagia banget aku, astagfirullah. ini lu belum on cam. Coba lu on cam lebih ngeselin lagi tak? Janganlah, nanti terintimidasi dia sama senyumku yang mengerikan itu. Nanya itu langsung ke jantung. Aku males berretorika sana sini mutar, cacat otak. Otak dia yang cacat. Caranya hampir sama kayak Madia deh. Intinya ditolak aja udah, itu loh. Intinya berretorika, mutar, tawaf, talbiyah lah. Gitu. Pak Erben pun udah mau enak nengoknya dari tadi. Ayo. Gas tuh Pak Erben tuh. Bang Meta ini mana? Bang Meta udah dikasih kereta kabur memang Bang. Memang. Thank you ya teman-teman, tapi kasih Bang Meta dari tadi loh itu dia. Jawabannya dengan serius. Aduh. Keren Bang Meta. Halo, coba itu Faslab tamu. Abang Erben aja. Emi, selamat malam Emi. Halo. Di mana engkau? Manang nah, aduh, naik dulu Pak Erben. Aneh di mana? Maingol. Kita naikkan pemain yang lain ya. Ganti-gantilah. Ganti pemain lah. Virgo katanya mantap katanya dari bawah tapi. Oh, siap Kak Virgo. Thank you Kak Virgo. Ngomong aja Kak Virgo, jangan ini. Jangan segan. Gasken.
Nah itu ada Sumardi tuh.